Halo Virgo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian general love reading. Dan saya akan letakkan tebaran atas dan bawah, silakan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Baiklah, mari kita mulai seperti apa Desember Anda untuk asmara berpasangan. Oke, Six of Wands. Sepertinya orang yang ada di atas ini sedang sibuk sekali. Dia sedang bepergian, entah untuk hal apa. Apakah sementara ini terasa mungkin seperti untuk urusan pekerjaan, untuk urusan rezeki. Ya, dia sibuk untuk urusan rezeki. Membuka lahan baru mungkin apakah semacam itu. Membuka usaha baru di seberang sana, merintis usaha baru. Karena usaha yang sekarang sudah sukses, apakah semacam itu. Dan ini adalah orang yang ada di bawah, di High Priestess. Seven of... Oke. Six of Swords. Baiklah. Orang yang ada di bawah ini merasa diabaikan. Ada kecurigaan bahwa orang yang ada di atas ini sebagai pasangannya memiliki orang lain. Ya, mungkin sedang terjadi jarang perjumpaan di sini. Jarang bertemu, jarang berjumpa, jarang bercengkrama, jarang berkomunikasi, bahkan semacam itu. Baik LDR, tidak LDR, atau yang tidak LDR, pada akhirnya menjalani hubungan LDR, karena orang yang ada di atas sedang merintis usaha di seberang lautan, apakah semacam itu istilahnya. So, di sini hubungan sedang mungkin ada yang kurang harmonis. Ya, komunikasi terjeda. Komunikasi mungkin slow respon. Kita akan coba lihat Ace of Cups di sini. Selain usaha yang menjadi kesibukannya, apakah iya memang ada orang lain? Karena sedang sangat terfokus di sana, sehingga mengabaikan pasangannya, yaitu orang yang ada di bawah. Ace of Cups. Oke. Three of Swords dan Six of Cups. Baiklah. So, saya rasa di sini dia memang ada kesibukan di luar sana, tapi memang lebih terasa untuk urusan rezeki saja. Tapi kenapa dia menjadi slow respon? Di sini tampaknya sisi lain, walaupun dia slow respon, dia masih tetap memperhatikan, memantau orang yang ada di bawah, pasangannya, semacam itu, dan tidak tergambar ada orang lain di sini. Yang ada adalah mungkin ini memang sedang ada kesakitan dalam hubungan ini. Hubungan ini memang sedang terjadi sesuatu yang tidak sehat. Orang yang ada di atas ada perasaan sakit hati. So, apakah yang saya katakan di awal tadi bahwa orang yang ada di bawah ini mencurigai? Mencurigai orang yang ada di atas ada orang lain. Bisa jadi justru orang yang ada di bawah sendirilah yang sebenarnya bermain api. Dan mungkin terbongkar, diketahui oleh orang yang ada di atas, tapi mungkin orang yang ada di atas tidak mengatakannya. Dia hanya mengambil langkah diam saja untuk urusan tersebut, dan dia menenggelamkan dirinya untuk urusan rezeki saja. Di luar memang ada yang sedang dia lakukan, dia fokuskan pula memang benar-benar untuk pengembangan urusan rezekinya saja. Seperti yang saya sampaikan, merintis sebuah usaha baru, atau dia berpindah pekerjaan, atau dia banting setir untuk urusan karirnya, entahlah. But intinya memang di sini dalam hubungan dia ada rasa sakit, bukan kesakitan itu membuat dia seperti tampak diam, tampak mengabaikan, tampak cuek, tampak tidak peduli. Dan dia untuk mengatasi kesakitannya pula di sini membuat kesibukan untuk dirinya sendiri. Sibuk bekerja untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit hatinya. Tampaknya semacam itu, bukan melakukan pelepasan dalam hubungan.
So, kita akan coba lihat untuk Six of Wands. Ya, dia sengaja melakukannya. Okay. Tapi dia masih ada rasa sayang, cinta yang besar, sebenarnya semacam itu. Tapi untuk apakah dia ingin cooling down dahulu? Bisa juga untuk urusan cinta, dia ingin cooling down dahulu. Tapi dia sangat bersemangat untuk urusan rezekinya. Baiklah, Ten of Pentacle, dia ingin membuat kestabilan dalam urusan rezekinya. Menambah kestabilan, ya mungkin sekarang sudah stabil, kemudian membuka usaha baru untuk semakin memperluas jaringan, semakin stabil. Pikirannya tercurah di sana. Jika beberapa dari Anda mungkin di sini hubungan jeda, hubungan on sedang off, ya on off yang sedang off, apakah semacam itu? Dan menanyakan apakah orang yang ada di atas ini merindukan orang yang ada di bawah? Dia merindukan. Tapi apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini, dalam kebekuan ini? Dia belum akan melakukan apapun karena dia sedang mencurahkan segala hati, pikiran, tenaganya untuk urusan pekerjaannya dan urusan hati. Dia sedang menyembuhkan hatinya. Semacam itu, ada kekecewaan tampaknya, apakah sakit hati, apakah kekecewaan, entahlah. Tapi dia belum akan melakukan apapun dalam hubungan ini. Ingin damai lagi ada, merindukan ada, cinta masih. Tapi tindakan yang akan dia lakukan untuk berdamai belum ada. Baiklah. Dia ingin menyembuhkan, dia ingin healing dahulu. Baik, of Cup di sini. Ace of Pentacle. The World. Five of Wands. Baiklah. Saya rasa di sini orang yang ada di bawah ada bermain api. Dan seperti yang saya sampaikan, diketahui tapi hanya didiamkan. Justru mungkin di sini dia melakukan penantian untuk orang yang ada di bawah ini akan melakukan apa. Dia memantau apa yang akan kamu lakukan. Akan membuat kita berpisahkah dan kamu menyeberang bersama orang lain tersebut, atau kamu akan kembali lagi padaku. Dia berpikir semacam itu. Ya, di sini ada Five of Wands. Sepertinya orang yang ada di bawah ini sedang berkonflik batin, bertengkar dengan batinnya sendiri. Apakah karena orang yang ada di bawah ini sedang kemana aku akan bersama? Dengan orang baruku? Apakah dengan orang lamaku? Apakah orang yang ada di bawah ini ada pula yang sedang terpikir seperti itu? Ya, saya rasa orang yang ada di bawah ini bermain api dan kemudian sulit memadamkan apinya. Apakah semacam itu? Sehingga akhirnya bingung sendiri dia. Bahkan sudah menikah sekalipun. Apakah aku akan bersama dengan orang yang baru dalam level yang lebih tinggi? Dan dengan begitu menceraikan pasanganku, atau aku akan melepaskan orang asmara baruku dan kembali kepada hubunganku? Semacam itu. Di sini hanya ada satu jalan. Jika untuk Anda mungkin, ya siapapun status, bagaimanapun status, apapun status Anda, di sini hanya ada dua jalan. Dia tidak memberikan opsi lainnya, saya rasa semacam itu. Kamu tetap bersamaku, atau kamu meninggalkanku. Tidak ada, menduakan tidak ada, semacam itu. Maka orang yang ada di bawah, beberapa dari mereka mungkin sedang berpikir. Baiklah, The High Priestess. Apakah orang yang ada di bawah ini tipe orang yang tidak setia? Karena di situ tampak Seven of Cups tidak menjalin hanya satu hubungan sajakah? Jika ini masih berpacaran? Atau menikah sekalipun juga tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang ada di bawah ini suka bermain-main, masih suka melompat ke sana kemari. So, hanya ada ya atau tidak di sini.
Dan hanya ada memilih yang mana. Semacam itu seperti yang saya sampaikan. Six of Swords. Ya, orang yang ada di bawah ini akan memilih salah satunya dan meninggalkan yang satunya. The Tower. Orang yang ada di bawah sudah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi dengan pilihannya. Wow, Ten of Swords dan Nine of Cups. Baiklah. Saya rasa mungkin karena ini bacaan bulan Desember, maka lebih terlihat di sini dengan tebaran tersebut. Dia masih, orang yang ada di bawah masih bergumul. Memilih yang mana. Akan meninggalkan siapa dan memilih yang mana. Dia masih bergumul dan saat dia meletakkan pilihannya, dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan Nine of Cups, dia akan memilih mana yang bagaimana mengatakannya? Yang bisa menyenangkan dia. Di sini bukan urusan cinta. Yang di atas ada cinta, yang di bawah tidak ada cinta. Yang ada adalah kesenangan. Saat mungkin orang yang entah siapapun yang bersama tidak bisa membuat dia senang, itu yang akan dia tinggalkan. So saya rasa di sini tadi saya mengatakan bermain api ya untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencari cinta lainnya. So siapa yang bisa menyenangkan dia, memberikan servis, memenuhi apa yang dia inginkan, itu yang akan dia pilih. Dan saya rasa di sini sebenarnya pun orang yang ada di atas ini sudah cinta pun sudah memberikan cukup menyenangkan. Semestinya semacam itu dengan tebaran yang ada. Karena saya tidak melihat orang ketiga dari orang yang ada di bawah. Tipe seperti apakah, servis seperti apakah yang diberikan. Saya tidak menggali ke arah sana. Karena ini adalah urusan atas dan bawah. Dan untuk orang yang ada di atas, memang sudah melakukan yang terbaik. Versi yang dia bisa. Dan memang tampaknya semacam itu. Bahkan hingga orang yang ada di bawah pun ketahuan berselingkuh, dia tidak serta-merta melepaskan. Dia masih melihat, dia masih memberikan perhatian, masih ada transfer mungkin. Apakah semacam itu? Hanya saja mengurangi komunikasi karena dia sedang healing. Ya, apakah semacam itu? Dan ya, untuk bulan Desember mungkin masih seperti ini situasinya dan orang yang ada di bawah sedang menimbang-nimbang, memilih-milih mana yang lebih bisa membuat dia senang. Itu yang akan dipilih dan akan meninggalkan yang lainnya. Kita akan coba lihat. Ini adalah kartu berisi ungkapan cinta, benci, past, present, future yang pernah dikatakan atau akan dikatakan, dipikirkan semacam itu. Apakah pula berisi harapan? Entahlah. Dan bisa milik orang yang ada di atas, bisa orang yang ada di bawah. Aku harap kamu memberi aku kesempatan kedua. Siapa yang mengatakan semacam ini? Apakah Anda orang yang ada di bawah? Getaran-getaran untuk kembali. Maka itu berarti orang ketiganya tidak bisa memberikan kesenangan. Karena meminta kesempatan. Kepada orang yang ada di atas kah? Ya. Aku menyerah bukan karena aku tidak mencintaimu. Itu karena aku lelah disakiti dan merasa kamu tidak pernah peduli. Mungkin ungkapan isi hati orang yang ada di atas sudah melakukan yang terbaik, tetap saja ditinggal selingkuh. Biarkan aku masuk dalam hatimu untuk menghapus air matamu. Saya rasa ini lebih ke arah rayuan gombal.
Saya rasa ini adalah milik orang ketiga dari orang yang ada di bawah. Ya, entah kenapa mungkin sedang bermasalah, kemudian ini orang yang ada di bawah membutuhkan orang lain sebagai penghapus air mata, sebagai sandaran kepala, kemudian bertemulah dengan orang ketiganya dan orang ketiganya memberikan rayuan maut, biarkan aku masuk dalam hatimu dan untuk menghapus air matamu. Dan berhasil masuk. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.